adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi dalam perjalanan hidupku. Kisah yang telah aku pendam selama bertahun-tahun. Kisah yang hanya menjadi rahasia dalam hidupku. Namaku Aryo Danu Saputra. Orang-orang ada yang memanggilku Aryo, dan sebagian besar memanggilku Danu. Aku sendiri lebih suka dipanggil Danu, karena itulah panggilanku sejak kecil. Aku terlahir dari sebuah keluarga yang cukup fanatik. Ayahku seorang kiai, sedangkan ibuku seorang guru agama di sebuah madrasah. Aku dibesarkan di keluarga yang taat beragama. Aku adalah anak pertama dari kami 4 bersaudara. Aku mempunyai 2 orang adik perempuan dan 1 orang adik laki-laki. Sejak kecil, aku dididik oleh orang tuaku dengan pelajaran agama yang kuat. Aku disekolahkan di sekolah pesantren hingga lulus tingkat aliyah. Kemudian aku kuliah di sebuah kampus dengan latar belakang Islami dan juga mengambil jurusan agama Islam. Tentu saja itu semua atas permintaan kedua orang tuaku. Sejak kecil, aku memang selalu patuh dan selalu mengikuti semua keinginan orang tuaku. Apalagi aku ini adalah anak sulung yang harus menjadi contoh bagi adik-adikku. Sebagai seseorang yang memang fanatik terhadap agama yang aku anut, aku memang belum pernah pacaran sama sekali. Aku selalu menjaga keutuhanku sebagai lelaki muslim. Hingga akhirnya aku lulus kuliah dan bekerja di sebuah sekolah madrasah aliyah yang ada di kota tempat aku tinggal. Karena sudah lulus kuliah dan juga sudah punya pekerjaan tetap, kedua orang tuaku mulai menuntut aku untuk segera menikah. Aku pun mulai mencoba mencari pasangan hidup yang cocok untukku. Aku mulai berkelana di dunia maya, mencoba mencari wanita baik-baik melalui media sosial. Meskipun orang tuaku sangat ingin aku segera menikah, namun untuk urusan jodoh mereka serahkan sepenuhnya padaku. Yang penting seiman dan solehah, dan yang paling penting bagi mereka, aku segera menikah, agar tidak menimbulkan fitnah. Begitu alasan mereka padaku. Setelah beberapa bulan, aku mencoba berselancar di dunia maya. Akhirnya aku menemukan sebuah akun di media sosial. Pemilik akun itu adalah seorang gadis berhijab dan selalu memakai cadar pada setiap gambar yang ia unggah di media sosial tersebut. Aku pun memberanikan diri untuk memulai pembicaraan dengan gadis tersebut melalui pesan pribadi pada akunnya. Gadis itu mengaku bernama Imelda. Meskipun aku tidak melihat wajahnya secara utuh, namun dari tatapan matanya, aku dapat melihat kalau Imelda adalah gadis yang cantik, dan yang pasti ia juga seorang gadis yang soleha. Pada akhirnya, aku dan Imelda pun jadi sering chattingan melalui media sosial. Kami mulai saling berkenalan. Sebagai seorang laki-laki yang bahkan belum pernah berteman dekat dengan seorang wanita, aku memang terbilang masih sangat lugu. Sampai akhirnya, Imelda sendiri yang mengajak aku untuk bertemu langsung. Aku tentu saja sangat menyetujui hal tersebut, karena aku ingin segera mengenal Imelda lebih dekat. Dan tentu saja, aku ingin segera menjadikannya pasangan hidupku. Karena orang tuaku sudah tidak sabar untuk segera melihat aku menikah. Akhirnya, aku dan Imelda pun bertemu. Kami bertemu di sebuah kafe, seperti yang sama-sama sudah kami sepakati berdua melalui pesan pribadi. Meskipun memakai cadar, aku dapat melihat betapa Imelda memiliki wajah yang cantik.
Kesan pertama dari pertemuan kami sudah membuat aku merasa jatuh cinta padanya. Imelda pun bercerita kalau ia adalah seorang yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal karena kecelakaan. Sekarang ia hanya tinggal berdua bersama kakak laki-lakinya yang juga masih lajang. Menurut pengakuan Imelda juga, ia dulu adalah lulusan sebuah pondok pesantren. Namun ia tidak bisa kuliah karena orang tuanya telah tiada. Dan sekarang ia bekerja di sebuah perpustakaan. Sementara kakak laki-lakinya bekerja sebagai karyawan di sebuah SPBU. Setidaknya begitulah pengakuan Imelda padaku waktu itu. Sejak pertemuan pertama kami tersebut, aku jadi semakin sering mengajak Imelda ketemuan. Aku benar-benar ingin mengenalnya lebih dekat. Aku benar-benar telah jatuh hati padanya. Hingga akhirnya aku pun memperkenalkan Imelda pada kedua orang tuaku, sebagai bukti kalau aku memang berniat untuk serius bersama Imelda. Dan juga sebagai bukti kepada orang tuaku kalau aku juga serius untuk memenuhi keinginan mereka. Dan keseriusanku pun semakin aku buktikan dengan datang menemui Abang Imelda untuk menyampaikan niatku untuk melamar Imelda. Dan hal itu pun juga aku utarakan langsung pada Imelda. Aku bukannya nggak mau, Mas Danu, tapi bukankah kita baru saja saling kenal? Apa ini tidak terlalu cepat? Tanya Imelda waktu itu. Aku merasa sudah cukup mengenal kamu, Imelda. Aku memang sedang mencari calon istri, bukan calon pacar. Lagi pula, kedua orang tuaku sudah sangat ingin untuk aku segera menikah. Dan aku merasa kamu adalah pasangan yang cocok untuk aku jadikan pendamping hidupku. Balasku terdengar serius. Tapi bagaimana kalau ternyata aku tidak seperti yang Mas Danu harapkan? Tanya Imelda lagi. Aku hanya gadis miskin dan yatim piatu. Apa yang Mas Danu harapkan dariku? Imelda melanjutkan pertanyaannya. Aku gak peduli siapa kamu, Imelda. Di mataku, kamu adalah gadis yang sempurna. Dan kamu juga soleha. Jadi tidak ada keraguan lagi di dalam hatiku untuk menjadikan kamu sebagai istriku. Balasku kemudian. Tapi kalau seandainya Mas Danu tahu siapa aku sebenarnya, apa Mas Danu masih tetap ingin menjadikan aku istri? Imelda kembali bertanya. Emangnya siapa kamu sebenarnya, Imelda? Apa yang belum aku ketahui tentang kamu? Aku balas bertanya. Kali ini Imelda terlihat terdiam. Ia seolah ragu untuk mengatakan sesuatu padaku. Jika kamu punya masa lalu yang kelam, aku tidak akan peduli, Imelda. Masa lalu biarkanlah berlalu. Aku tidak ingin mengetahuinya. Yang penting saat ini, kamu harus siap menjalani masa depan bersamaku. Aku berucap juga akhirnya, karena kulihat Imelda masih terdiam. Aku sangat mencintai kamu, Imelda, dan aku berjanji akan selalu membuat kamu bahagia. Lanjutku kemudian. Aku juga sangat mencintai Mas Danu. Aku merasa bahagia karena Mas Danu melamarku saat ini. Aku juga sangat ingin menjadi istri Mas Danu. Tapi Imelda seperti sengaja menggantung kalimatnya. Sudahlah, Imelda, tak perlu kamu ragukan lagi hal ini. Kita memang ditakdirkan untuk berjodoh. Balasku berusaha meyakinkan Imelda akan keseriusanku. Aku takut Mas Danu kecewa nantinya. Pelan suara Imelda. Ia seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Aku akan terima kamu apa adanya, Imelda. Jadi aku mohon, kamu mau ya jadi istriku? Ucapku penuh harap. Baiklah Mas Danu, aku terima lamaran Mas Danu. Balas Imelda akhirnya. Aku pun tersenyum bahagia mendengar hal tersebut. Akhirnya aku bisa menikahi gadis yang aku inginkan. Akhirnya aku bisa memenuhi keinginan kedua orang tuaku.
Singkat cerita, setelah semua persiapan, aku dan Imelda pun akhirnya resmi menikah. Dengan diwalikan oleh lelaki yang diakui Imelda sebagai abang kandungnya tersebut, Imelda pun akhirnya resmi menjadi istriku. Pesta pernikahan kami berlangsung sangat sederhana. Tidak banyak tamu yang kami undang. Hal itu atas permintaan Imelda sendiri. Kedua orang tuaku juga tidak ingin melangsungkan pernikahanku dengan pesta yang berlebihan. Untuk itu, tamu yang diundang hanyalah keluarga dekat kami saja. Setelah pesta pernikahan usai, setelah semua tamu pun pulang, aku dan Imelda segera masuk ke dalam kamar pengantin. Malam pun sudah mulai larut. Saatnya kami beristirahat dari segala kelelahan selama beberapa hari mempersiapkan pernikahan kami. Dan juga kelelahan karena seharian harus duduk dan berdiri di atas pelaminan. Terima kasih ya Imelda, kamu sudah mau menjadi istriku. Ucapku lembut saat kami sudah berada di dalam kamar hanya berdua. Aku berbaring di dekat Imelda yang masih duduk di sisi ranjang dengan pakaian yang masih utuh. Tiba-tiba aku melihat wajah Imelda menjadi murung. Awalnya aku mengira kalau ia mungkin sangat kelelahan. Namun tak lama kemudian aku melihat beberapa bulir air mata jatuh membasahi pipinya. "Kamu kenapa?" tanyaku masih dengan suara lembut sambil aku mulai duduk di dekatnya. "Maafkan aku, Mas," ucap Imelda dengan diiringi suara isak tangisnya yang kian menjadi. "Kamu kenapa, Imelda? Kalau kamu gak cerita, gimana aku bisa memaafkan kamu?" Kali ini suaraku sedikit tinggi, karena merasa bingung. Kenapa Imelda jadi terlihat begitu sedih dan merasa bersalah? Awalnya aku kira kalau Mas Danu mendekatiku hanya karena iseng semata. Karena itu, aku pun membuka diri untuk menerima kehadiran Mas Danu dalam hidupku. Tapi semakin lama, Mas Danu terlihat semakin serius. Aku mulai merasa takut. Imelda memulai cerita dengan masih meneteskan air mata. Sampai akhirnya Mas Danu melamar saya, dan hal itu semakin membuat aku merasa takut. Aku mulai ragu. Aku ingin menceritakan siapa aku sebenarnya pada Mas Danu. Tapi jujur saja, aku juga takut kehilangan Mas Danu. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, Mas Danu pasti akan pergi meninggalkanku. Lanjut Imelda dengan suara serak. "Kamu ngomong apa sih, Mel? Aku semakin gak ngerti," ucapku tiba-tiba. Sebenarnya aku ingin menolak lamaran Mas Danu, tapi aku takut Mas Danu kecewa, ucap Imelda lagi, seakan tidak peduli dengan pertanyaanku barusan. "Kenapa kamu ingin menolak lamaranku kalau kamu juga mencintaiku?" Aku bertanya lagi. "Aku ini seorang transgender, Mas," pelan suara Imelda berucap, namun mampu membuat aku merasa shock seketika. "Maksud kamu?" tanya aku tak percaya. "Iya, Mas, sebenarnya aku ini seorang laki-laki. Tapi sejak kedua orang tuaku meninggal, aku memutuskan untuk menjadi seorang wanita melalui sebuah operasi. Kini sebagian dari diriku adalah perempuan, tapi sebagian besarnya masih laki-laki," jelas Imelda kemudian. Oh, bagai mendengar suara petir di siang hari, aku mendengar itu semua. Tidak, Imelda pasti hanya sekedar mengujiku. Ia pasti sedang mengerjaiku. Batinku meronta. "Kamu tidak lagi bercanda kan, Mel?" Suaraku tertahan. "Aku serius, Mas. Mungkin aku terlihat sempurna di mata Mas Danu, tapi sebenarnya masih ada bagian dari diriku yang belum Mas Danu ketahui. Aku bisa membuktikannya sekarang kalau Mas Danu ingin melihatnya," ucap Imelda kemudian. "Kamu jangan gila ya. Kalau kamu memang bukan wanita tulen, aku tidak sudi melanjutkan pernikahan ini." "Tega kamu, Mel.
Nada suaraku antara kecewa dan marah. Aku ingin Mas Danu bisa menerima aku apa adanya. Suara Imelda terisak kembali. Najis, mana sudi aku punya istri seorang laki-laki. Bangsat memang. Cacian itu muncul tiba-tiba dari mulutku. Aku kecewa, marah, dan tak tahu lagi harus berkata apa. Aku menikah dengan laki-laki. Gila. Dosa apa yang telah aku perbuat hingga aku harus terjebak dengan pernikahan haram ini? Aku akan laporkan hal ini kepada pihak berwajib. Biar bagaimanapun, aku merasa telah ditipu oleh kamu. Ucapku kemudian dengan nada sengit. Aku mohon Mas, maafkan aku. Jangan ceritakan hal ini pada siapapun. Suara Imelda terdengar sangat menghibah. Aku tahu aku salah. Seharusnya telah aku katakan hal ini dari awal. Tapi Mas Danu tidak pernah memberikan aku kesempatan. Lanjutnya masih dengan nada penuh hibah. Terus terang aku kecewa, marah, malu, dan berbagai perasaan menghantuiku saat ini. Tapi orang tuaku selalu mengajarkanku untuk selalu memaafkan dan tidak membalas kelakuan jahat orang lain dengan kejahatan pula. Oke. Aku tidak akan menceritakan hal ini pada siapapun. Aku juga tidak mau memperpanjang persoalan ini. Aku juga tidak mau membuat keluargaku malu. Tapi, aku ingin mulai malam ini kita bercerai. Dan aku ingin kamu segera pergi dari rumah ini. Ucapku akhirnya setelah berpikir cukup panjang. Lalu bagaimana dengan orang tua Mas Danu? Mereka pasti akan bertanya-tanya, kenapa aku tiba-tiba pergi? Balas Imelda. Itu urusanku. Tapi yang pasti, aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya ingin kamu pergi, dan jangan pernah bermimpi untuk kembali lagi padaku. Ucapku dengan nada sedikit tinggi. Apa Mas tidak ingin mencoba menjalani pernikahan kita? Setidaknya untuk membuat orang tua Mas merasa senang. Ucap Imelda. Kamu jangan mimpi ya. Aku gak sudi punya istri seorang laki-laki. Aku gak sudi menjalani pernikahan palsu seperti ini. Sudah untung aku tidak memperkarakan hal ini. Jadi sebelum aku berubah pikiran, lebih baik kamu segera angkat kaki dari rumah ini. Balasku dengan cukup kasar. Malam itu juga, Imelda pun pergi diam-diam dari rumahku. Aku memang tak sudi lagi melihat wajahnya. Sungguh aku sangat merasa menyesal dengan keputusanku untuk menikahinya. Namun semua sudah terjadi. Kini aku harus memikirkan alasan apa yang akan aku berikan pada orang tuaku jika mereka bertanya kenapa Imelda pergi. Sungguh tidak aku sangka aku akan menikah dengan seorang laki-laki. Sungguh tidak aku sangka pernikahanku hanya bertahan selama 1 malam. Ternyata bukan kebahagiaan yang aku dapatkan, namun kepahitan yang sangat luar biasa terasa sakit. Begitu perih rasanya. Kenapa Imelda tega berbuat seperti itu padaku? Kalau saja aku tidak dilatih untuk bersabar sejak kecil, mungkin aku akan membuat Imelda merasa menyesal telah melakukan semua itu padaku. Aku pasti akan memperkarakannya. Tapi, ya sudahlah. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku hanya berharap semoga kejadian ini bisa memberikan pelajaran berharga dalam hidupku, agar aku lebih berhati-hati lagi dalam mengenal wanita. Aku hanya berharap semoga aku bisa menemukan wanita yang pantas untukku dan bisa membuat aku bahagia nantinya. Dan semoga wanita itu adalah wanita yang utuh, bukan hanya setengah. Ya, semoga saja.